Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cinarita Nusantara. Kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah Desa Kenanga ya, sedulur. Eh, Langsung aja di kisahnya. Pada masa Ki Gede Paraksana, beliau memiliki sawah seluas 10 langkah kaki. Sawah dengan luas 10 langkah kaki tersebut dapat memenuhi kebutuhan makan keluarga dan rakyatnya. Ketika padi yang ditanamnya dipanen setiap hari, ternyata tidak pernah habis, sedulur. Sehingga daerah lain yang mendengar kejadian tersebut, mereka berbondong-bondong meminta bantuan kepada Ki Gede Parangsana, yaitu meminta makanan untuk bekal kebutuhan hidup mereka. Dan pada akhirnya mereka yang berasal dari berbagai daerah yang hidup di sekitar kediaman Ki Gede Parangsana semuanya memanggul padi yang diberikan oleh Ki Gede Parangsana. Hal itu disebabkan padi yang mereka tanam tidak dapat dipanen karena rusak diserang hama. Alhasil, padi yang ditanam oleh Ki Gede Parangsana tidak pernah habis walaupun setiap hari telah banyak diambil oleh masyarakat yang membutuhkannya. Bahkan padi bahkan padi itu sampai bebulukan atau berjamur ya dulu, karena saking banyaknya tidak termakan, karena tidak termakan lagi. Kejadian itu membuat dugaan masyarakat pada masa itu semakin yakin akan kesaktian Ki Gede Parangsana, sehingga mereka menyebut Ki Gede Parangsana dengan gelar Gedaung Maura, yang artinya tidak akan pernah habis seumur dunia. Kemudian tempat di mana Ki Gede Parangsana menanam padi dikenal dengan sebutan Kedung Muara, dan seterusnya. Dari gelar Kedung Muara, Ki Gede Parangsana digelari dengan Ki Gede Pondok Pari, dan daerah tersebut terkenal dengan sebutan Pondok Pari. Pada zaman hutan rimba belantara, yaitu pada masa kerajaan Pajajaran, ada seorang kesatria yang bernama Ki Wirayuda. Selain memiliki kesaktian, kebiasaan Ki Wirayuda adalah selalu memakai sarung pelekat, sehingga ia dikenal dengan sebutan pendekar sarung pelekat. Ki Wirayuda di dalam hutan belantara tidak hidup seorang diri, melainkan bersama dengan para sahabatnya yang juga tidak kalah sakti. Dengan kesaktian yang pendekar sarung pelekat, mereka adalah Ki Buyut Jamsari, Ki Buyut Talun, Ki Buyut Raden Kuncung, dan Nyimas Konaah atau Nyimas Gandasari. Ki Wirayuda adalah salah satu santri dari Pegusten Cirebon yang mujahadah dalam ilmu agama dan kaprawiran. Pada suatu saat, pendekar sarung pelekat mendapat perintah oleh Pegusten Cirebon untuk membabat atau membuka hutan di mana ia tempati bersama para sahabat setianya. Dalam membabat hutan belantara, mereka membakar hutan tersebut dengan api. Supaya api itu tidak merambat kemana-mana, Ki Wirayuda senantiasa bergantian dengan para sahabatnya mengontrol pembakaran hutan tersebut, sehingga pembabadan hutan dapat diselesaikan dengan baik dan tanpa merusak ekosistem yang ada di dalam hutan tersebut. Setelah Ki Wirayuda dan para sahabatnya menyelesaikan pembabadan hutan dan membangun pemukiman serta membuka beberapa jalan sebagai media transportasi, tanpa diduga kedatangan Ratu Galuh, penguasa kerajaan Pajajaran, yang merasa tidak suka dengan tindakan pendekar sarung pelekat, karena wilayah tersebut masuk dalam wilayah Pajajaran ya teman-teman. Jadi Kupuntang ke sini, Kenanga itu dahulunya masuk dalam wilayah Pajajaran atau wilayah kekuasaan Ratu Galuh ya teman-teman. Ya, oke lanjut. Dengan tindakan pendekar sarung pelekat yang membuka pemukiman baru ini, terjadilah pertarungan karena gagalnya mediasi atau
perdebatan yang terjadi pada kala itu ya teman-teman. Jadi terjadilah sebuah pertempuran di antara mereka yang tidak terhindarkan lagi. Dan akhirnya pendekar sarung pelekat dapat dikalahkan oleh Ratu Galuh dengan sebuah pusaka rantai yang diikatkan pada dirinya. Eh, di akhir kisah kekalahan pendekar sarung pelekat ini teman-teman oleh Ratu Galuh, eh, dengan rantai yang melilit tubuhnya, tempat tersebut dikenal dengan Desa Kranten. Perkembangan selanjutnya wilayah Desa Kranten dipimpin oleh Ki Wirayuda dan dibantu oleh Ki Gede Jamsari serta Ki Bukit Talun. Wilayah bagian barat dipimpin oleh Nyimas Gandasari atau Nyimas Konaah ya teman-teman, beserta Raden Kuncung dan Ki Samsudin atau Ki Bukit Lepak. Di akhir kisah hidupnya, Ki Wirayuda disemayamkan di Blok Kranten. Secara geografis, dahulu bagian barat ke selatan di Desa Kranten terdapat tanah milik Pegusta Cirebon yang dijadikan sebagai lahan persawahan. Setiap tahunnya lahan persawahan tersebut selalu menghasilkan panen padi yang melimpah. Sehingga suatu ketika padi hasil panen itu dibawa ke kerajaan Cirebon dengan menggunakan angkutan transportasi Kebu Donggol, dan baru sampai di wilayah bagian barat Desa Kranten sudah menjelang malam. Akhirnya dengan terpaksa rombongan Kebu Donggol menginap di daerah tersebut, sehingga oleh masyarakat setempat di wilayah bagian barat Desa Kranten ke selatan dikenal dengan Desa Pondok Pari. Mengingat rombongan Kebu Donggol yang membawa padi hasil panen pondok di wilayah tersebut, secara nabati Desa Pondok Pari banyak ditumbuhi pohon kenanga, sehingga pada tahun 1917 berdasarkan hasil mufakat dalam musyawarah masyarakat tersebut, dalam musyawarah masyarakat setempat, Desa Pondok Pari dan Desa Kranten difusikan, disatukan menjadi satu desa dengan nama Desa Pondok Pari. Namun di tahun 1919 di Desa Pondok Pari kedatangan orang Cina. Karena di Pondok Pari banyak ditumbuhi pohon kenanga, akhirnya orang Cina tersebut membangun pabrik pembuatan minyak kenanga yang bahannya diambil dari kembang kenanga yang ada di Pondok Pari ini. Lambat laun pabrik minyak kenanga orang Cina tersebut mengalami kemajuan yang sangat pesat, sehingga beramai-ramailah masyarakat sini, masyarakat Pondok Pari ikut serta membangun penggodokan minyak kenanga. Dan akhirnya pada tahun itu juga Desa Pondok Pari berganti jenis, otonominya menjadi Desa Kenanga sampai sekarang. Berikut beberapa orang yang pernah menjabat sebagai kepala Desa Kenanga ya. Pertama Kiku Arga, 2 Kiku Sarjani, 3 Kiku Jana, 4 Kiku Sambung, 5 Kiku Jakaria, 6 Kiku Bukalija, Kiku Jatmira, Kiku Haji Samarta, Kiku Jamawi, dan seterusnya. Jadi dulunya desa ini dikenal Desa Pondok Pari ya teman-teman. Emang pada masa itu juga masyarakatnya kebanyakan itu menanam padi, tidak menanam tanaman lainnya, hanya padi ya teman-teman. Cuman begitu kedatangan orang Cina di tahun 1919, masyarakat sini jadi sampai sekarang juga masih ada ya teman-teman yang usahanya itu jualan bunga. Jadi di sini ada 2 profesi ya teman-teman dahulu sampai sekarang, yaitu bertani dan menjual bunga. Masih ada hingga sekarang. Tapi karena banyaknya dibangun perumahan, mungkin ada agak berkurang ya dari segi persawahan di wilayah Pondok Pari atau Desa Kenanga ini ya teman-teman. Dan tanaman-tanaman kenangannya pun sudah tidak ada entah di wilayah Kenanga. Cuman masyarakatnya masih ada yang keterusan turun temurun jualan bunga ya teman-teman. Jadi hiasan bunga buat pengantin juga di sini ada.
Oke, segitu singkat ceritanya sejarah Desa Kenanga. Kita telusuri situs-situs apa aja yang ada di sekitar sini ya teman-teman, biar kita bisa sama-sama tahu makam kuno kayak apa aja yang ada di sini, yang ada di situs Ki Karangjati. Jadi Ki Karangjati ini di wilayah ini tuh jadi sawah, sebelah sawah ke sana itu daerah Talunnya teman-teman. Nanti kita lihat ya, ikutin perjalanannya. Jadi kita ada di dalam Cibuyut ini. Begitu perjalanan teman-teman. Jadi ini di luaran tempat situs persalinan teman-teman ya. Di luaran situs Cibuyut, Cibuyut Karangjati. Jadi di belakang Cibuyut Karangjati ini ada 3 makam kuno ya teman-teman. Kayaknya ini makam Ki Wirayuda. Ini tempat ini. Oh, kayaknya ini yang makam Ki di Parang sana. Kalau nggak salah 1, 2, 3, 4. Entah yang mana. Keempat kuburan ini adalah kuburan Nyi Konaa atau Nyi Mas Gandasari, Ki Kuncung, Ki Jamsari, dan Ki Talun. Pas ada 4 ya teman-teman. Jadi di sana positif kuburan Ki Gede Parang sana atau Ki Gede Kenanga. Dan ini masih ada makam kuno ya teman-teman. Cuman udah kayak agak hilang atau ini mungkin, tapi dari paduannya sih agak kecil, kayaknya sih makam orang dulu ya, karena tidak terlalu mencolok sampai 4 di payoni kayak gitu. Udah cukup sekitar sini seperti itu aja teman-teman untuk perjalanannya ya. Seperti itu aja teman-teman perjalanan kita. Atau kita bisa lihat lagi di luar sana ada situs-situs lain atau enggak. Dari sini sih mungkin ini kayak kuburan keluarga zaman dulu ya, bukan kuburan bukan kayak kuburan ini. Oh iya teman-teman, di sini juga bangunannya bagus ya teman-teman, terawat kuburannya. Dan di sana ada balong Bandung, tempat pemadasan orang dahulu juga untuk berwudu, karena di dahulunya bisa merupakan tempat latihan para santri-santri di Gede Parang sana atau dalam mengasuh kawaruh. Jadi dahulunya juga pendekar sarung pelukat itu teman-teman, sempat memiliki santri-santri juga. Kalau ini kayaknya sumur bikinan sekarang. Sumur bikinan sekarang. Nah, ini kayaknya balong Bandung yang ini ya teman-teman. Kelihatan kuno antik. Jadi ada pohon-pohonan juga. Jadi berarti yang mencolok itu di sini ada 5 makam yang kuno ya teman-teman, dan ada situs sumur Bandung juga. Dan ini kayaknya kayak musola ya, musola yang dibikin masyarakat sekitar untuk sholat kalau ada peziarah. Ini antik ya teman-teman, dibikinnya keren, bagus nih. Bikinnya juga kreatif orang-orang sini, ada kayak motif katak kayak gitu, dan kayak motif kadal-kadalannya itu bagus. Dah segini mah kuburan warga semua ya teman-teman.
Pendekar Salam Belakat itu memang luar biasa teman-teman. Beliau mengajarkan ini kan di situs Karangjati ini, dan beliau dikebumikan di sini. Kita lihat di sekitaran sini, sekitaran wilayah sini. Bagus ya teman. Kita lihat keantikannya, karya orang tenang, mantap. Gapuranya unik ya teman-teman. Dan dahulu di sini setiap setahun sekali ada acara unjung buyut ya teman-teman. Tapi sekarang udah ditiadakan, sudah nggak ada. Jadi hanya acara selamatan biasa. Dahulunya kalau ada unjung buyut di sini suka ada tontonan wayang, tapi udah lama sekarang udah nggak ada. Oke, sekian aja, terima kasih teman-teman perjalanan saya kali ini. Semoga cerita saya ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf, karena saya juga vlog amatiran, masih belepotan ngomongnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.